Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Lamongan. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Bapak Abdul Majid SEMM. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Langsung saja, inilah video pembelajaran dari kami. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang koordinasi dan tentang manajemen. Materi pertama adalah koordinasi. 1. Koordinasi menurut EVL Bridge adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok. Nomor 2. MC Verlan. Koordinasi adalah suatu proses di mana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur di antara bawahannya dan memimpin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama. Dan yang ketiga, menurut Handoko, mendefinisikan koordinasi sebagai proses peintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah, atau contohnya departemen atau bidang-bidang fungsional. Suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Selanjutnya adalah 3 macam ketergantungan. Terdapat 3 macam ketergantungan di antara satuan-satuan organisasi seperti diungkapkan oleh James D. Thompson. Nomor 1, saling ketergantungan yang menyatu. Bila satuan-satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lain dalam melaksanakan kegiatan harian, tetapi tergantung pada pelaksanaan kerja setiap satuan yang memuaskan untuk suatu hasil akhir. Nomor 2, saling ketergantungan yang berurutan, di mana suatu satuan organisasi harus melakukan pekerjaannya terlebih dulu sebelum satuan yang lain dapat bekerja. Dan nomor 3, saling ketergantungan timbal balik, artinya merupakan hubungan memberi dan menerima antar satuan organisasi. Yang terakhir adalah masalah dalam koordinasi. Paul R. Lawrence dan J. W. Lord mengungkapkan 4 tipe perbedaan dalam sikap dan cara kerja yang mempersulit tugas pengordinasian, yaitu 1. Perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu. Para anggota dari departemen yang berbeda mengembangkan pandangan mereka sendiri tentang bagaimana cara mencapai kepentingan organisasi yang baik. Misalnya, bagian penjualan menganggap bahwa diverifikasi produk harus lebih diutamakan daripada kualitas produk. Bagian akuntansi melihat pengendalian biaya sebagai faktor paling penting sukses organisasi. Selanjutnya, masalah dalam koordinasi, perbedaan dalam orientasi waktu. Misalnya, manajer produksi lebih memperhatikan masalah yang harus dipecahkan segera atau dalam periode waktu pendek. Yang kedua, perbedaan dalam orientasi antar pribadi. Kegiatan produksi memerlukan komunikasi dan pembuatan keputusan secara cepat agar prosesnya lancar. Yang ketiga, perbedaan dalam formalitas struktur. Setiap tipe satuan dalam organisasi memungkinkan mempunyai metode dan standar yang berbeda dalam mengevaluasi program terhadap tujuan serta balas jasa kepada karyawan. Dan selanjutnya adalah tipe-tipe koordinasi. Terdapat 2 tipe, yaitu yang pertama, koordinasi vertikal, yang artinya kegiatan penyatuan pengarahan yang dilakukan atasan terhadap unit serta kesatuan kerja di bawah wewenang. Sedangkan koordinasi horizontal adalah mengkoordinasi tindakan kegiatan penyatuan pengarahan yang dilakukan oleh kegiatan penyatuan pengarahan dilakukan terhadap kegiatan dalam tingkat organisasi yang setingkat. Selanjutnya yaitu sifat koordinasi dibagi menjadi 3, yaitu
Koordinasi adalah dinamis, bukan statis. Yang pertama, koordinasi menekankan pandangan menyeluruh kepada seorang manajer dalam rangka mencapai sasaran. Yang kedua, koordinasi hanya meninjau pekerjaan keseluruhan. Yang ketiga, asas koordinasi yang artinya asas skala hierarki yang maksudnya dilakukan menurut jenjang yang berbeda satu dengan yang lain adalah lebih jelasnya asas hierarki. Setiap atasan harus mengkoordinasi bawahan langsungnya. Dan selanjutnya adalah syarat koordinasi, terdiri dari 4 syarat. Yang pertama yaitu perasaan untuk bekerja sama, yang artinya harus dilihat dari sudut bagian per bagian bidang pekerjaan, bukan orang per orangan. Yang kedua, rivalry, berarti perusahaan besar sering mengadakan persaingan antara bagian supaya bertujuan untuk mencapai kemajuan perusahaan. Yang ketiga, team spirit, satu sama lain, setiap bagian harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Yang keempat, esprit de corps, artinya bagian yang ikut sertakan atau dihargai agar menambah kegiatan yang bersemangat. Yang terakhir adalah 3 pendekatan koordinasi yang efektif. Yang pertama, teknik manajemen dasar, yaitu tujuan atau rencana pengarah untuk kegiatan serta aturan dan prosedur. Yang kedua, meningkatkan koordinasi potensial agar menjadi diperlukan bila bermacam-macam satuan organisasi menjadi saling bergantung dan luas dalam ukuran dan fungsi. Yang ketiga, mengurangi kebutuhan agar koordinasi dalam hal ini tidak semua situasi adalah tidak efisien. Dalam mengembangkan cara mengkoordinasikan, tambahan ini dapat diatasi dengan menyediakan tambahan sumber daya untuk satuan organisasi maupun kelompok. Mekanisme pengkoordinasi dasar ada 3, yaitu yang pertama, hierarki manajerial, rantai perintah, aliran informasi dan kerja, wewenang formal, hubungan tanggung jawab, dan akuntabilitas yang jelas. Yang kedua, ada aturan dan prosedur. Aturan dan prosedur adalah keputusan-keputusan manajerial yang dibuat untuk menangani kejadian rutin. Yang ketiga, ada rencana dan penetapan tujuan. Pengembangannya dapat digunakan untuk mengkoordinasi melalui pengarah seluruh satuan organisasi terhadap sasaran-sasaran yang sama. Selanjutnya ada kebaikan dan hambatan koordinasi yang efektif. Kebaikannya yang pertama, beban tiap bagian akan tidak terlalu berat karena adanya keseimbangan antara bagian. Yang kedua, ada tiap bagian akan memperoleh informasi yang jelas dalam partisipasi pencapaian tujuan. Yang ketiga, schedule kerja saling terkait. Selanjutnya kelemahan. Yang pertama, perbedaan tiap bagian dalam orientasi pencapaian tujuan. Yang kedua, perbedaan dalam orientasi waktu. Yang ketiga, perbedaan orientasi antar pribadi. Yang keempat, perbedaan dalam formalitas struktur. Rentang manajemen. Rentang manajemen adalah kemampuan manajer untuk melakukan koordinasi secara efektif. Prinsip rentang manajemen berkaitan dengan jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer. Penentuan rentang yang tepat. Rentang manajemen berkaitan dengan jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer. Selanjutnya ada penentuan rentang yang tepat. Rentang manajemen mempengaruhi penggunaan efisien dari manajer dan pelaksanaan kerja efektif dari bawahan mereka. Ada hubungan antara rentang manajemen di seluruh organisasi dan struktur organisasi. Semakin sempit rentang manajemen struktur organisasi dan berbentuk tali dengan banyak tingkat pengawasan di antara manajemen puncak dan tingkat paling rendah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertama, pendekatan Grapunas. Dalam memilih suatu rentangan, manajer harus mempertimbangkan tidak hanya hubungan satu dengan satu secara langsung dengan bawahan yang diawasi, tetapi juga hubungan mereka dengan bawahan dalam kelompok 2 atau lebih. Rumus R sama dengan N, 2N-1 ditambah N-1. Dalam hal ini, R sama dengan jumlah hubungan, N jumlah bawahan.
Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi rentang manajemen, kesamaan fungsi-fungsi, kedekatan geografis, tingkat pengawasan langsung yang dibutuhkan, tingkat koordinasi pengawasan yang dibutuhkan, perencanaan yang dibutuhkan manajer, bantuan organisasi yang tersedia bagi pengawas. Yang ketiga, kewenangan atau authority, pandangan mengenai kewenangan, pandangan klasik, pandangan berdasarkan penerimaan. Yang keempat, persyaratan agar kewenangan efektif, bawahan dapat memahami apa yang diinginkan atau dikomunikasikan oleh pimpinan. Yang kedua, pada saat sang bawahan memutuskan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasannya, dia meyakini bahwa apa yang diperintahkan konsisten atau tidak bertentangan dengan rencana pencapaian tujuan organisasi. Yang terakhir, jenis kewenangan. Ada 3 kewenangan, yaitu kewenangan lini, kewenangan staf, dan terakhir kewenangan fungsional. Pelimpahan wewenang. Pelimpahan wewenang adalah proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau terlegitimasi dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditujukan untuk pencapaian tujuan organisasi yang jika tidak dilimpahkan akan menghambat proses pencapaian tujuan tersebut. Manfaat pelimpahan wewenang. Pertama, pelimpahan wewenang memungkinkan subbagian atau bawahan mempelajari sesuatu yang baru dan memperoleh kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baru tersebut. Yang kedua, bahwa pelimpahan wewenang mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik dalam berbagai hal. Yang ketiga, penyelesaian pekerjaan akan dapat dilakukan dengan lebih cepat sekiranya pelimpahan wewenang tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan diberikan kepada orang yang bertanggung jawab. Adapun kendala dalam pelimpahan wewenang. Yang pertama yaitu kapasitas staf yang terbatas, dan yang kedua kurang bertanggung jawabnya atasan akibat pelimpahan wewenang. Dan untuk kunci pelimpahan wewenang agar efektif adalah yang pertama kepercayaan atas bawahan, yang kedua komunikasi terbuka antara atasan dengan bawahan, yang ketiga kemampuan manajer dalam memahami tujuan organisasi, tuntutan pekerjaan, dan kemampuan bawahan. Beberapa tindakan agar wewenang efektif. Yang pertama, penentuan hal-hal yang dapat didelegasikan. Yang kedua, penentuan orang yang layak untuk menerima delegasi. Yang ketiga, penyediaan sumber daya yang dibutuhkan. Yang keempat, pelimpahan tugas yang akan diberikan. Dan yang kelima, intervensi pada saat yang diperlukan. Selanjutnya, perbedaan sentralisasi dengan desentralisasi. Sentralisasi merujuk kepada cara pengorganisasian di mana keseluruhan tugas, tanggung jawab, dan perintah dipusatkan dari hierarki yang paling tinggi untuk kemudian hierarki yang di bawahnya menerjemahkan dalam bentuk tindak lanjut dari apa yang telah diputuskan dari hierarki yang tertinggi. Sedangkan desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dari hierarki yang lebih tinggi kepada hierarki yang lebih rendah dalam hal pengambilan keputusan dan penentuan dengan cara bagaimana kegiatan akan dijalankan. Oke, cukup sekian video pembelajaran ini. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan tindakan. Sekian, terima kasih. Yang Jeda dong. Ya Allah. Terima kasih.